Oke, selamat hari Minggu buat kalian semua, adik-adikku dan kakak-kakak yang sudah mau join di hari ini. Kita akan mulai beribadah. Siapkan Alkitab kalian dan siapkan juga catatan mungkin. Terus kita akan memulai ibadah kita setelah lama kita nggak tatap muka, dan hari ini kita tatap muka lewat via Zoom. Puji Tuhan, masih diizinkan Tuhan. Oh iya, kalau bisa nyalain kamera kalian ya, supaya kita juga bisa lihat kalian gitu. Halo Stanley. Halo Kenzi. Kenzi, supaya kita tahu ya kan Kak? Betul. Oke. Kita akan memulai ibadah. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Pujian pembuka. Ku mau sepertimu Yesus. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang sungguh baik Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir dalam bagaimanapun keadaan kami Tuhan saat ini. Tuhan, hari ini kami boleh bersukacita, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas minggu yang boleh kami lewati. Tuhan,
Ada banyak hal yang kami lewati Tuhan, kami boleh kecewa mungkin Tuhan, kami boleh sedih Tuhan, kami boleh bersukacita mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir dan memberkati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Berkatilah kakak-kakak layan Tuhan yang boleh menyiapkan segala sesuatu ini Tuhan. Engkau juga berkati adik-adik yang boleh bergabung pada Zoom online kali ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tersampaikan Tuhan. Firman-Mu yang tak terbatas itu Tuhan boleh hadir dalam hati kami Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab. Adik-adik bisa disiapkan dulu Alkitabnya. Hari ini kita belajar dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas, pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-36. Ya. Ya, untuk pembacaan Alkitab ini, kakak minta tolong satu adik teruna untuk membacanya. Kakak pilih random ya. Kak Calvin, tolong dibantu, Kak. Siapa ya? Adrin dong, tolong bacain. Adrin. Kita minta tolong Adrin buat bacain dong. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Tes double nggak Kak suaranya? Aman. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dan kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri dekat dengannya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami didirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Terima kasih Adrin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Oke. Iya. Monggo Kak Feli. Halo, udah masuk ya suaranya? Masuk. Oke. Halo teman-teman, Shalom. Selamat hari Minggu. Pembacaan kita hari ini tadi dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada yang tahu gunung apa?
Nggak tahu ya. Gunung Tabor. Gunung Tabor. Iya, Gunung Tabor. Waktu ketika Yesus mengajak 3 muridnya untuk berdoa. Nah, tadi kakak udah tanya kabar kalian tadi. Nah, kita hari ini mau belajar tentang identitas Yesus. Siapa itu Yesus? Kita mungkin udah kenal Yesus dari kita kecil ya. Mungkin kita Kristen udah dari lahir, dari brojol udah status Kristen gitu karena orang tua Kristen. Nah, tapi apakah kita benar-benar mengenal siapa itu Yesus? Karena Yesus yang kita kenal mungkin berbeda persepsi ya dari orang satu dengan orang lain. Tapi sebelumnya kita tarik ke belakang sedikit. Apa itu identitas? Ada yang tahu identitas itu apa? Kenzi mungkin tahu identitas itu apa? Ada yang tahu identitas? Kita pelan-pelan deh belajar tentang identitas. Nah, identitas itu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Kenapa aku mengenal Kak Prisil mungkin, yang ada daunnya di kepala itu ya. Kak Prisil. Nah, misal Kak Prisil berkacamata atau rambutnya panjang gitu ya. Itu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang yang membedakan satu dengan yang lainnya ya. Refleksi diri atau cerminan pribadi yang membedakan satu orang dengan yang lain. Kita main game bentar deh. Kita main tebak gambar. Jadi kakak punya foto di sini. Tahu ya? Ada kelihatan ya kotak-kotak ini? Yang lain kelihatan ya? Nah, nanti kakak minta satu orang buat milih kotak mana yang mau disingkirkan. Nanti siapapun yang langsung nebak, oh ini tuh kucing misal. Oh ini tuh gajah. Langsung aja unmute, langsung ngomong gitu. Oh aku tahu kak, itu Raja Wali misal, burung atau misal itu rumah gitu ya. Langsung ini aja tebak. Kakak minta tolong siapa ya? Rania deh, Rania di sini ada kotak-kotak ya. Kamu unmute terus silakan kamu milih kotak mana yang mau disingkirkan. Misal ini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ke kanan, ada 6 ke kiri. Kira-kira kotak mana yang kamu mau singkirkan terlebih dahulu? Yang kedua. Ini ya? Iya. Oke, belum ketebak. Ada yang tahu ini apa? Belum tahu ya? Lagirannya, kotak yang mana? Bilang stop. Kelihatan kursor kan? Stop. Yang mana? Rania? Lagi. Pilih lagi Rania. Bentar kak, nge-lag. Oke. Oh nge-lag, sorry. Jaringan berbeda ya. Yang itu aja kak. Ini? Iya. Lagi yang mana? Atau mau satu baris deh, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Satu baris langsung aku delete nih. 4. Baris keempat ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Wah, kelihatan ini. Wah, kelihatan. Siapa itu? Kak Kevin. Siapa tadi yang nembak? Ya ini Kak Kevin ya. Kenapa tahu? Karena udah kenal ya. Ciri-cirinya Kak Kevin kayak gini ya. Kelihatan ya. Mukanya kelihatan banget. Iya, kelihatan banget kalau ini Kak Kevin. Gampang. Kita coba lagi. Yang kedua. Kakak minta tolong Fanya. Halo, Fanya? Are you there? Iya kak. Oke. Dari baris ini deh, 1 2 3 4 5 6. Mana yang mau di-delete dulu? 3 kak. 3 ini ya. Wah, ini kayaknya ketebak juga. Aduh, udah kelihatan itu. Rambut siapa tuh? Belum kak, belum. Belum. Oke, lanjut. Fanya. Baris keberapa? 1 2 3. Kolom keberapa? 1 2 3 4 5 6.
4. 1, 2, 3, 4. Oke. Sorry. Kita delete 4. Oh, belum kelihatan. Oh, udah kelihatan tangannya. Tangan siapakah itu? Belum deh. Aku tahu Kak. Belum Kak, belum. Siapa? Siapa yang udah tahu? Udah tahu. Aku tahu Kak. Siapa Max? Kak Venska itu. Betul sekali. Betul sekali. Ini adalah Kak Venska. Di sini ada tangan orang ya. Siapa ini? Paha siapa ini? Kak, kok cantik banget di sana, Kak. Waduh. Siapa yo? Ini ada Banget loh, Kak. Marsa bersama Kak Venska. Yang ketiga nih, kita belajar kedua identitas itu kita benar mengetahui ya. Identitas itu kita bisa mengidentifikasi orang benar-benar karena kita mengenal, karena detail. Pernah ketemu ya? Siapa yang nggak pernah ketemu Pak Venska? Semua pernah ketemu Pak Venska ya. Itu identitas, arti identitas kedua. Sekarang identitas ketiga. Setiap orang mempunyai identitas pribadi masing-masing yang tidak sama dengan orang lain. Yang ketiga nih, kakak minta tolong. Siapa yang kakak belum tahu ya? Max ini Marta. Ya Allah. Boleh Pak? Iya, aku Vel. Caca. Aku Kak Veli, maaf. Sama kalau pakai nama tuh Kak Mar. Nyamar. Caca, Maaf nama samaran. Caca di sana. Ada Caca? Iya, Kak. Oke, mantap. Ini ada gambar ketiga. Mau kolom mana yang mau dihapus dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, Kak. 3. Kita delete kolom ketiga. Oh, putih semua. Masih belum ada orangnya. Mau baris keberapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa nih? 4. 1, 2, 3, 4. Salah. Siapa ini? Caca tahu nggak? Belum mengenal ya? Kayaknya belum pernah ketemu. Belum deh, Kak. Oh iya. Kak Mak nggak sih? Belum, salah. Belum, Kak. Belum. Mak, kamu bisa mengidentifikasi Doa diri loh, sendiri. Kak. Doa. Belum ketebak. Lanjut Caca. Kita delete yang mana lagi? 1. Kolom ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 4, Kak. 1, 2. Yang ini ya? Yang ini apa yang ini? Yang itu. Ya ini. Oh iya. Tahu kan ini? Caca nggak tahu ya? Dasar. Tahu. Dasar, benar. Mantap. Dasar. Nah, diikuti ciri-ciri fisik ya kalau identitas. Lanjut, terakhir ini paling terakhir. Kakak minta tolong Stanley. Kotak keempat, Kak. 1, 2, 3. Ini ya? Telinganya ada yang tahu? Mungkin? Belum, Kak. Frans bukan. Belum. Ada yang telinganya. Telinganya mungkin familiar buat kalian. Kayak Frans. Iya sih. Gak tahu tapi. Bukan baby. Lanjut, Sandy. Frans ya. Mana yang Iya, mau Frans ini rasanya. Frans ini. Frans. yang lain? Coba lagi, Kak. Lagi. Sandy, Belum. kolom atau baris berapa? Ya 3, Kak. 1, 2, ini ya. Oh iya, bener tuh. Nah, mungkin kakak-kakaknya yang tahu ya. Kalau adik-adik PT-nya mungkin kadang-kadang ada yang belum tahu karena belum saling ketemu. Nah, itu yang membedakan antara kita tahu atau enggak, pernah ketemu atau enggak. Pasti lebih mudah menebak ya kan. Nah, sekarang identitas itu kan bisa dikenal dari ciri-ciri tadi ya. Dari ciri-ciri, dari keadaan khusus seseorang, atau dia cerminan pribadi, atau kita pernah ketemu atau mengenal secara detail ya. Nah, sekarang dari perikop ini kita belajar untuk mengenal identitas Yesus. Nah, jadi
selama ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang diajak doa sama Yesus ke Gunung Tabor itu mengenal Yesus itu sebagai guru, pemimpin dalam sosok tubuh manusia. Namun dalam peristiwa yang kita baca tadi, ini merupakan peristiwa transfigurasi Yesus, di mana para murid itu mengetahui sosok Yesus yang berbeda. Kita lihat di ayat ke-29. Coba kita ulangi untuk membaca ayat ke-29. Kakak minta tolong Rania. Kakak pengen dengar suara Rania. Ayat 29. Peristiwa perubahan bentuk manusiawi Yesus menjadi sosok dirinya yang sebenarnya, wajahnya bercahaya penuh kemuliaan. Ya, ini yang kakak jelasin ya. Yang di ayat Alkitab. Ayat 29. Yang Rania buka Alkitab nggak? Pasal berapa, Kak? Ayat 29. Pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 29. Oh, ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, manusia mana yang wajahnya berubah dan pakaiannya putih menjadi berkilau-kilauan? Nggak ada, kecuali Yesus. Dan peristiwa ini disaksikan oleh para murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ini disebut peristiwa transfigurasi Yesus, di mana Yesus mengenalkan keadaan diri yang sebenarnya, bahwa dia itu Yesus, dia itu Allah, dia itu juga Roh Kudus. Dan mereka melihat diri Yesus yang sejati. Apa sih tujuan Yesus menunjukkan jadi diri yang sebenarnya? Dan itu bisa kita lihat di ayat 30, 31 sampai yang terakhir ya. Di situ Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia ini kita tahu ada di Perjanjian Baru apa Perjanjian Lama? Ada yang tahu? Lama, Kak. Lama ya. Jadi kenapa Yesus berbicara dengan Musa dan Elia yang ada di Perjanjian Lama? Karena Yesus ingin menarik garis. Ini seperti cerita bersambung gitu. Kalian kalau baca cerita kan ada cerita bersambungnya. Dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu disambungkan sama Tuhan dari peristiwa ini. Dan Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus itu lebih penting dari segala tokoh yang dari Perjanjian Lama. Dengan menunjukkan rupa Yesus yang sebagai manusia, dia juga Tuhan, dan dia juga Roh Kudus. Dan peristiwa ini menyenangkan bagi murid-muridnya. Kenapa menyenangkan? Karena iman mereka menjadi iman yang sungguh dan menguatkan iman setiap orang percaya. Karena misal kita tahu guru, kita tahu oh dia juru selamat, tapi tanpa peristiwa itu mungkin murid-muridnya cuma akan mengenal Yesus, mengenal identitas Yesus sebagai guru pemimpin biasa. Tapi ketika peristiwa ini Tuhan menunjukkan bahwa ya Tuhan, ia juga manusia, dia juga roh. Kita coba buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Kakak minta tolong. Raden Raditya. Siapa nama? Aku lupa panggilan. Edi, Kak. Oh iya, Lali. Maafkan Kak Kelly. Maafkan ya. Oke. Yohanes berapa, Kak? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 bentar, Kak. Ya, dicari dulu. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama
dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, lanjut. Oh, sorry, bentar. Ayat 14. Masih Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Jelas ya dari yang dibaca tadi. Bahwa Yesus itu firman. Dan di ayat 35, di Lukas 9 tadi, ayat 35, ditekankan bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dan mendengarkan itu sama dengan firman tadi, mendengarkan firman. Ini kakak menjelaskan perikopnya ya. Untuk lebih jelasnya mengenai sosok Yesus dan bagaimana kita mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, silakan Kak Venska akan melanjutkan. Ya, terima kasih Kak Ferry. Jadi teman-teman sudah dijelaskan secara jelas untuk pendahuluan dari Kak Ferry mengenai ayat bacaan kita hari ini, yang dimana kita belajar mengenai identitas Allah dan transfigurasi Yesus itu sendiri. Kalau kita lihat transfigurasi Yesus, mungkin sulit ya kalau kita nggak mendengar penjelasan sebelumnya dari Kak Feli. Kita pasti akan membayangkan apa itu, gimana kok bisa Tuhan transfigurasi kayak gitu kan? Pasti akan banyak timbul pertanyaan. Sama halnya juga dengan kakak ya. Sebelumnya kita juga sempat mencari tahu dan kita juga bingung dan kita berkonsultasi bersama untuk bisa tahu apa yang dimaksud dalam firman Tuhan kali ini. Oke, singkat dari kakak bahwa ada dua hal yang mau kakak jelaskan di sini, bahwa yang pertama adalah mengetahui dan mengenal Yesus. Kita mungkin yang tadi di awal Kak Feli katakan bahwa kita mungkin bisa tahu seseorang, tetapi kita belum tentu mengenal. Tetapi kalau semisalnya kita sudah mengenal otomatis kita sudah tahu orang itu gitu. Contoh, Kak Venska tahu Pak Jokowi gitu kan. Ya, Pak Jokowi itu presiden Indonesia gitu kan. Tapi Kak Venska nggak tahu secara dalam, kenal lebih dekat, mengenal lebih dekat sama Pak Jokowi. Yang tahu adalah keluarganya, istrinya, anaknya, dan keluarga dekat yang kenal dengan Pak Jokowi. Nah, sama halnya dengan kita. Sama halnya juga dengan 3 murid Tuhan Yesus yang dijelaskan di dalam perikop ini. Ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, di sini mereka hanya mengenal Tuhan, bahwa mereka hanya mengenal Tuhan itu sebagai guru. Kalau yang dikatakan sama Kak Feli, mereka mengenal Tuhan Yesus itu adalah guru. Sedangkan di sini yang mau dijelaskan di dalam Alkitab ini bahwa Tuhan ingin menunjukkan dan ingin membuat murid-muridnya mengenal dia secara dalam, itu lewat transfigurasi itu. Berarti menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang ilahi ya Kak ya. Tuhan yang penuh kuasa, yang bisa menjadi manusia, bisa juga menjadi Allah, bisa juga menjadi Roh Kudus gitu. Yang kita kenal dengan Allah Trinitas gitu. Nanti kalian bisa lebih jauh, lebih dalam mengenal ketika nanti pada saat kategorisasi. Ya. Oke, itu di situ teman-teman, bahwa kita mengetahui dan kita harus mengenal karakter Allah itu seperti apa, sifat Allah itu seperti apa. Terus apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksud ketika Tuhan menunjukkan kekuasaannya itu, Tuhan menunjukkan kemuliaannya bagi murid-muridnya. Bahkan bagi kita juga anak-anak teruna dan juga kakak-kakak layan, itu apa yang mau Tuhan inginkan bagi kita supaya kita melihat dari contoh ini. Itu adalah yang pertama, supaya kita tuh menunjukkan identitas kita, identitas Allah itu di dalam diri kita. Jadi kita menjadi contoh dan mengikuti Tuhan Yesus. Jadi supaya kita tuh merupai Allah, Allah itu merupai dalam karakter kita, dalam sifat kita, supaya kita itu bisa menunjukkan
sesuatu yang Tuhan inginkan dalam diri kita, Kak. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi ada misi Tuhan. Di sini yang pertama adalah misi Tuhan. Jadi kita harus tahu tujuan hidup kita dalam yang sesuai dengan Allah untuk membawa keselamatan. Nah, caranya gimana? Caranya supaya kita tahu dan kita mengenal Allah, bahkan kita tahu tujuan hidup kita yang sesuai dengan Allah, itu adalah, kalau kita lihat di sini kan Tuhan berdoa ya, Kak. Ada doa, terus Tuhan menaikkan doa dengan keheningan dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu di tengah, itu menjadi contoh bahwa di tengah misi kita untuk menjadi sama dengan Allah, tidak mudah, bahwa banyak sekali cobaan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu hanya ada dalam doa, teman-teman. Dan itu salah satunya, Kak, simpelnya. Kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita mau mengenal Tuhan lebih dekat, itu ya kita salah satunya adalah berdoa. Dan juga kita bisa membaca firman Tuhan. Nah, itu salah satu cara Tuhan untuk memampukan kita, untuk kita bisa melihat dan kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Kayak gitu. Kak Calvin boleh nambahkan? Pasti aplikasi buat teman-teman kalian nanti dalam kehidupan sehari-hari itu nanti pasti apa aja yang harus dilakukan itu ternyata tantangannya pun juga sangat banyak gitu loh, teman-teman. Ada lagi kan yang tadi sudah dijelasin sama Kak Venska itu juga salah satunya adalah taat dan setia, yaitu dengan cara kalian baca Alkitab kan setiap hari, itu kan juga merupakan salah satu cara untuk mengenal Yesus itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak pernah atau jarang membaca Alkitab ya kan, kalian juga pasti tidak akan mengenal Yesus itu, karakter Yesus itu seperti apa. Ya kan, kalau misalnya kalian masuk di sekolah di mana ada teman-teman baru gitu kan, justru kan kalian harus kenal dulu, harus perkenalan dulu. Biasanya kan ada satu momen di mana kalian harus nanti perkenalan di depan kelas, ada waktunya kalian akan jumpa nanti kenalan face to face sama teman kalian. Iya, benar. Nah, di situ habis itu kan apalagi ya yang mau disampaikan itu, jangan melepaskan kepercayaan juga, hal-hal yang memang kalian tidak boleh lepaskan, seperti kayak keyakinan kalian nanti suatu saat ketika kalian sudah besar atau kalian sudah besar terus kalian nanti didapati oleh cobaan apapun itu, kalian juga jangan sampai melepaskan Yesus, seperti yang sudah banyak contoh-contoh yang mereka akan di sana luar banyak itu juga banyak contoh yang akan banyak kali yang mereka lakukan demi mendapatkan kekayaan semata, demi mengorbankan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu belajar dan mendengarkan pengajaran Yesus Kristus untuk bertumbuh dalam karakter iman Yesus Kristus. Yaitu gimana? Yaitu dengan caranya lagi kalian saat teduh, kalian belajar menuruti perintah-perintah Tuhan. Yaitu kalau misalnya ada yang baik, kalian ambil, tapi kalau misalnya ada cobaan yang memang berat atau ada hal-hal yang memang di luar kendali kalian, kan ada cobaan-cobaan apapun itu, kalian menyelesaikannya itu dengan cara Kristus, jangan sampai cara duniawi. Karena kalau menurut kakak itu ada dua hal untuk cara menyelesaikan masalah. Itu dengan kalian mau ikut cara duniawi, itu kalian mau ikut cara yang rohani. Kalau kalian mau ikut cara yang rohani, itu memang kalian harus baca Alkitab, teduh, supaya menambah ketebalan iman kalian itu bisa mengatasi masalah seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian menyelesaikan cara duniawi, pasti akan melakukan jalur-jalur yang memang tidak baik dan tidak disarankan ya. Seperti itu. Nah, apa yang mau disampaikan hari ini, kalian cukup kalau ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi, saat teduh, baca Alkitab, terus ya pokoknya lakukanlah hal yang memang membuat hati Tuhan Yesus itu senang. Gitu kan. Ya, gitu. Kak Kelly mungkin nambahin, Kak. Oke.
Tadi aku benar banget apa yang dikatain Kak Kelvin itu. Jadi pengenalan kita akan Yesus ya, itu berpengaruh dengan bagaimana kita mengambil keputusan. Tadi pagi aku dengar khotbah dari GPIB Paulus jam 4 tadi. Oh sekarang masih jam 4 tadi. Aku dengar khotbah dari GPIB Paulus juga di Jakarta bilang bahwa bagaimana kita mengenal Yesus itu akan berpengaruh terhadap cara kita menyelesaikan masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu akan sebanding dengan bagaimana kita mengenal Yesus. Ketika kita mengenal Yesus dikit-dikit doang ya, kita bakalan lari dari masalah itu. Tapi kita mengenal Yesus secara dekat, kita tiap hari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita akan lari ke Yesus terus. Setiap ada percobaan apapun, setiap ada masalah apapun, setiap ada kekhawatiran apapun, kita akan selalu lari ke Yesus. Dan apa yang kita pelajarin hari ini, mungkin kakak sedikit kesimpulan ya. Yesus adalah juru selamat kita. Seperti 3 murid tadi yang ditunjukkan peristiwa transfigurasi Yesus itu. Bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Iman kita itu nggak sia-sia kepada Yesus. Bahwa Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu yang menjadi manusia, yang mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Dan dia juga roh yang ada dalam hati kita. Bagaimana cara menghidupkan roh firman itu dalam hati kita? Ya dengan dengar-dengaran firman Tuhan, dengan mengikuti ibadah PT, secara online pun, secara streaming pun, atau mencari Tuhan dimanapun sekarang gampang kok. Di Instagram pun kita bisa dengan mudah menemukan ayat-ayat, dengan mudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mau merenungkan secara pribadi ya. Kak percaya pasti Kak Benska, Kak Alvin, Kak Prisi, dan kakak-kakak yang di sini juga punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dengan caranya masing-masing, dengan cara mengenalnya masing-masing. Dan aku juga dapat tadi pagi bahwa pengenalan Yesus itu nggak dalam waktu kurun tertentu. Bahkan seumur hidup pun kita akan belajar mengenal Yesus. Akan ada banyak tantangan baru ketika kalian tambah umur, itu akan ada banyak tantangan baru. Dan pengenalan Yesus itu pasti akan meningkat. Dan jangan sampai ketika kita meningkat secara umur, kita berkurang secara iman. Nah, ketika kita bertambah umur, harus bertambah juga pengetahuan kita akan firman, kedekatan kita akan firman. Dengan ya tadi yang kakak Venska dan kak Calvin bilang, ya doa tiap hari. Sulit. Siapa yang bisa bangun pagi-pagi? Nggak semua orang bisa. Tapi ketika kita mau mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti ada kok. Ada semangat itu, ada apa ya? Ada Tuhan pasti ngingetin kita kok. Oh hari ini belum doa, mari kita doa. Ayo kok doa. Atau belum baca firman, ayo baca firman. Dan itu dipupuk mulai dari sekarang. Nah kita sudah beruntung mengenal Yesus dari kecil ya. Ini poin kedua. Kita sudah beruntung mengenal Yesus dari kecil. Dan pegang firman-Nya itu, pegang janjinya itu. Dan kita akan diberkati seumur hidup kita. Dan yang ketiga, dengan firman itu identitas kita itu dibentuk. Identitas karakter kita itu dibentuk. Sehingga ketika karakter kita dibentuk, kita bertumbuh dalam Yesus. Dan bertumbuh ini, itu identitas kita menjadi berubah. Bukan identitas teruna yang duniawi, tapi kita menjadi teruna yang tumbuh dalam Yesus. Kita adalah teruna-teruna Yesus. Kita adalah saksi Kristus di bumi ini. Kita di dunia ini. Mungkin teman kiri kananmu nggak mengenal Yesus ya. Tapi ketika kamu mengenal Yesus dan kamu melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, pasti berbeda kok. Pasti berbeda cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara ngomongnya, nggak ngomong kotor atau bergaul yang tidak benar. Tapi dengan mengenal Yesus, kita akan dijaga. Kita akan selalu ingat firman-Nya. Gitu sih. Dan aku suka tema ulang tahun PT minggu kemarin. Ada ingat nggak? Apa tema ulang tahun PT? I'm glowing, I'm growing. Jadi bukan glowing secara skincare atau secara apapun ya, bukan glowing secara permukaan ya. Tapi glowing itu kita mau hidup kita itu bercahaya, hidup kita itu memancarkan firman Tuhan, dan hidup kita itu mau bertumbuh dalam Kristus. Nah, itu ya. I'm glowing, I'm growing. Bagus banget ya kata-katanya. Dan ada lagi mungkin ditambahkan Kak Rizka? Ya, mungkin sedikit aja sih Kak. Kalau
yang tadi Kak Feli katakan bahwa kita mengenal Yesus itu kan nggak langsung, ya bisa dari sumbernya banyak gitu kan Kak. Dan mungkin salah satunya yang Kakak pegang waktu Kakak mengenal Tuhan Yesus itu adalah ketika kita mengenal Tuhan, itu bukan berarti jalan hidup kita itu lurus-lurus saja gitu kan. Pasti akan ada banyak cobaan. Mungkin saat ini kita juga sedang bergumul besar untuk COVID-19 ya kan Kak. Jadi kita dihadapkan dengan berbagai cobaan, berbagai hal baru, tantangan baru yang kita sebenarnya di luar perkiraan kita semua, dan kita harus menghadapi itu, Kak. Nah, kunci dari firman Tuhan hari ini itu adalah di tengah situasi kondisi kita yang sekarang ini, kita harus menunjukkan identitas teruna dalam Yesus yang tadi kata Kak Feli, bahwa kita harus bertumbuh di tengah kondisi yang sulit ini. Jangan membuat kita malah semakin goyah imannya, kita semakin berkurang, malah lepas. Itu yang malah kita takutkan. Tetapi yang mau kita ingatkan di sini bahwa ketika dihadapkan dengan cobaan, maka semakin eratlah dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin mengenal Tuhan, maka semuanya itu akan pelan-pelan Tuhan kasih Tuhan kasih dalam hidup kalian, untuk kalian bisa bertumbuh, bisa jadi berkat, dan sesuai dengan yang tadi Kak Feli katakan bahwa kita harus tetap bertumbuh dan bercahaya, gitu kan? I'm glowing and I'm growing, gitu kan? Jadi nanti kalian bisa lebih jelasnya, nanti kita nyambung sebenarnya ayatnya dengan minggu depan Kak Fel. Jadi nanti akan lebih dikupas lagi minggu depan tentang I'm glowing and growing ini. Oke, sekian dari firman Tuhan. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang menambahin? Jadi mungkin mau sharing atau mau sharing, mungkin kita kangen dengar suara-suara kalian. Iya. Mungkin ada 1 minggu ada masalah ya kan? Atau mau sharing tentang pergumulan kayak atau tentang kita kakak-kakak siap untuk mendengar. Siap mendengarkan. Gede. Siap memeluk virtual. Betul. Kak Mark. Virtual hug. Kak Mak, masalahnya apa Mak? Yang lain dulu, Kak. Ada adik-adiknya dulu enggak? Adik Mak. Saya merasa sudah tua ya di sini ternyata saya. Yang lain. Gak apa-apa kalau ada yang mau sharing. Yang lain mungkin Kenzi. Kenapa? Nanti aja. Oh, nanti aja. Oh, nanti. Nanti sama Kak Fanska aja. Halo. Okay. Yang lain? Ada. Atau sebelum syafaat request lagu tadi dong Kak. Lagi. Boleh. Bagikan bejana buat dibentuk. Teman-teman yang misal ya di sini kan kita doa penutup ya. Langsung ditutup ini. Langsung doa syafaat sama Kak Venska. Nah, teman-teman yang mau didoain atau ada apa secara spesifik mau didoain, bisa kirim chat personal ke hostnya. Nanti disampaikan ke Kak Venska. Iya. Kalau ada ya nanti. Misal sekolah atau malu-malu. Ke aku ya guys. Ya. Aku ujian praktek Kak. Ujian praktek. Oh ya. Praktek. Minggu depan. Ditulis Belum chat ya. Belum chat, ketik aja. Atau ya nggak apa-apa, langsung dicatat aja. Ada lagi yang ujian-ujian? Ya. Atau lagi ujian? Atau ada problem lain? Itu mah Calvin, problem lain. Problem banyak. Sambil nunggu kita nyanyi dulu aja mungkin ya Kak. Oh iya, kita bagikan bejana siap dibentuk. Ya.
Sudah ada yang nulis pokok doanya? So far baru 2. Nggak ada yang mau didoain lagi, guys? Oke, berarti ujian praktek sama ini ya, praktek ya Kak ya? Ya. Saya PH, Kak. Kenapa? Ujian PH. Ujian PH. Apa itu? Ujian-ujian gitu aja ya? Penilaian harian. Oh. Ini baru ya, jadi udah bingung kita. Maaf, order lama ini, order lama ini. Beda generasi kayaknya udah. Beda generasi. Oke, yang lainnya mungkin umum ya, yang mau dibawakan ya. Oke, mari teman-teman, adik-adik Taruna, kita siapkan hati kita dan kita satu jam. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur di siang hari ini Tuhan, di mana Engkau kembali menyatukan kami, berkumpul bersama, bersekutu bersama, meskipun kami hanya bertemu lewat udara Tuhan, online. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya Engkau izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur, kami ditopang doa, kami ditopang oleh kebenaran firman-Mu di hari ini Tuhan, bahwa kami belajar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai anak-anak Allah, sebagai identitas kami sebagai teruna di dalam Yesus yang mau bertumbuh dan mulai menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana kami mengenal Engkau sebagai Sang Kuasa, sebagai Allah yang besar, yang penuh kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa di hari ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau. Kami mau menjadi seperti Engkau. Jadikan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap dibentuk oleh Engkau Tuhan. Dan kami boleh mengerti karakter kami, sifat kami yang Engkau izinkan itu terjadi, yang Engkau izinkan itu Tuhan, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan kami di tengah kami menghadapi kondisi kami yang sulit, tengah segala pergumulan dan cobaan kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami berdoa secara khusus bagi adik-adik kami terkasih yang bergumul di dalam studi mereka ya Tuhan, di dalam sekolah mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka, yang saat ini mereka masih boleh menjalankannya secara online, semua lewat daring. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang membimbing mereka, Tuhan yang menyertai mereka di dalam studi mereka Tuhan, bahkan di dalam saat mereka menghadapi ujian praktek, ujian harian Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang sudah mereka terima dari Bapak Ibu Guru, biarlah itu menjadi pegangan mereka untuk mereka bisa mencapai masa depan mereka yang gemilang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan semangat di tengah meskipun lewat online, biarlah Tuhan memberikan semangat bagi adik-adik kami Tuhan Yesus. Dan biarlah nilai-nilai yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, biarlah Tuhan mau mengabulkannya semua Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk adik-adik kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit Tuhan Yesus, yang saat ini bergumul untuk sakit Steinhardt. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan angkat segala penyakitnya Tuhan. Biarlah Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Obat-obatan, makanan, minuman, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang angkat penyakitnya, karena kami tahu Tuhan, dokter yang tabib itu adalah Engkau sendiri Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berikan kemampuan bagi keluarga untuk memberikan support dukungan semuanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus bagi kami semua di hari ini Tuhan, yang mengikuti Zoom, maupun yang ada di rumah, yang berhalangan hadir, kakak-kakak layan, maupun adik-adik teruna, kami serahkan kehidupan kami, kesehatan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang mencampur tangan dalam hidup kami, sehingga kami tetap sehat, kami tetap menjalankan aktivitas kami di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan.
Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga kami juga menyerahkan teman-teman kami, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati segala pergumulan-pergumulan kami, baik di dalam keluarga maupun di dalam pertemanan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang ambil alih, sehingga kehendak-Mu Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk kegiatan kami di minggu depan, HUT PT, spesial HUT PT Tuhan, lewat via Zoom. Biarlah Tuhan, Kau berkati kami dengan segala apa yang sudah kami rencanakan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang berotoritas, Engkau yang beracara Tuhan, sehingga apa yang ingin Engkau sampaikan melalui kami, kakak-kakak layan, bisa benar-benar tersampaikan untuk adik-adik kami terkasih di rumah Tuhan. Boleh menguatkan mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk kakak-kakak layan yang di hari ini melayani Tuhan. Kak Feli, Kak Calvin, Kak Venska, bahkan kakak-kakak yang kakak layan lainnya Tuhan. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu. Pergumulan kami di dalam studi kami, pendidikan kami, bahkan di dalam pekerjaan kami Tuhan, bahkan yang sedang mencari pekerjaan, dan juga yang sedang masa pemulihan dari sakit Tuhan, yang sedang sakit, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pergumulan kami semua kami taruh di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelesaikannya satu persatu, dan biarlah kami terus mengucap syukur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang indah ini yang Kau berikan bagi kami dan adik-adik kami terkasih, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menjaga dan menyertai kami satu minggu ke depan ke dalam tangan-Mu, dan kami boleh kembali bertemu untuk minggu depan via Zoom lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami juga mau berkata demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Halo guys, jadi warta teruna pada siang hari ini adalah warta terunanya ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi kalian fokus dengerin ya. Ada berapa ini? Ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah persembahan seperti biasa. Kalian kan gereja belum bisa yang mengizinkan untuk yang masuk ibadah tetap muka. Anak-anak sama PT masih belum bisa. Anak-anak sama PT belum bisa masuk. Jadi persembahan kalian bisa tetap ikut orang tua, atau kalau kalian ibadah, kalian bisa ikut QR code-nya di ibadah sebelumnya, ya kan? Terus yang kedua ini adalah yang paling penting. Kedua dan ketiga itu adalah yang paling penting. Ya. Jadi dengerin, di minggu depan itu ada perayaan HUT PT. Jadi perayaannya tuh tanggal 14 ya kayak tanggal 14 ya, 14 Februari. Valentine tanggal 12. Iya, 14 Oh, Kak. Valentine bukan tanggal 12. Iya, Tuhan Kak. Valentine itu 14, Kak. 12 Oh, 12 itu Imlek ya. Oh, lupa. Kak Kelvin sudah terlalu jomblo. Terlalu lama menjomblo. Jadi pertepatan di HUT PT itu bertepatan juga Valentine dengan Valentine. Ya. Jadi sebentar Kak, untuk informasi HUT PT-nya itu ulang tahunnya tanggal 30 Januari. 30 Januari. Ada beberapa dan lain hal. Kita rayakannya di tanggal 14. Itu. Terus di dalam HUT PT itu juga ada kompetisi yang kalian bisa ikuti, yaitu ada bagi cewek-cewek ini yang pasti suka ini Kak Venska atau siapapun yang nanti ada TikTok challenge. Jadi mungkin lebih ke quarantine rewind gitu loh Kak. Jadi nanti anak-anak bisa, jadi kalian bisa nanti akan ada contoh di IG PT nanti dikasih contoh. Jadi bisa berupa foto, terus bisa juga, nah ini ditampilin kan. Jadi membuat
video atau foto dengan caption yang berhubungan dengan tema PT tahun ini, yaitu glowing and glowing yang tadi. Terus bisa di-post di IG Feeds atau di IG Story. Jangan lupa tag juga ke kita di IG PT Maranatha Surabaya. Terus untuk rules-nya, ini fotonya tuh bisa apa aja ya teman-teman, bebas kalian mau pilih foto apa aja gitu kan Kak. Terus kalau video kalian bisa video apa aja terus diedit, kasih tulisan caption gitu kayak apa gitu, terserah sekreatif kalian. Terus habis itu nanti tag IG PT Maranatha juga, hashtagnya Peters Pan. Bukan Peter Pan ya guys. itu Ariel Noah. Jadi nanti ada juga hashtag glowing and glowing challenge. Terus habis itu nanti buat sekreatif mungkin, terus pastikan juga IG kalian jangan di private supaya nanti kakak-kakaknya juga bisa tahu gitu kan. Dan tak lupa juga Kak, nanti ada grand prize, ada door prize yang menarik juga buat kalian. Itu ada banyak ya, ada helm juga, ada headset, ada speaker, ada power bank, ada charger. Pokoknya ada banyak banget, ada makanan, ada pokoknya makanan tuh kesukaannya kamu ya sampai heboh banget gitu. Terus habis itu ada satu lomba lagi Kak yang lupa. Iya, ada lagi lomba. Jadi, kalau tadi kan buat cewek-cewek ya kan, tadi buat cewek-cewek, buat cowok-cowok ini juga ada nih. Pasti kalian cowok-cowok juga sudah sering ya kan. Yang cowok-cowok itu ada PUBG Fun Match. Jadi kalian bisa ikut nih yang cowok ya kan. Yang cewek juga bisa. Sih. Kalau kalian yang cewek juga berbakat main PUBG gitu kan, kalian ikut aja nih. Tenang, Kak Fenska enggak nanti belajar juga. Betul. Kak Fenska kan main. Kak Mak itu yang jago Kak Mak itu. Jadi nanti untuk rules-nya di sini Kakak bacain ya. Oh, Kak Kevin aja bacain. Itu yang pertama adalah satu tim terdiri dari satu squad yang berisi 4 player random. Kalian pasti sudah tahu, yaitu terus satu tim berisi satu brand ambassador atau influencer atau kakak atau cewek, ya kan. Yang ketiga, satu menggunakan atribut yang sama seragam agar dapat membedakan tim dan lawan. Oke, jadi nanti informasi lebih lanjut. Oh, nanti... ada lagi ternyata. Oh iya. Yang 4. Oh, dan 4. Mohon maaf, PUBG ini banyak rulesnya teman-teman. Jadi satu tim tidak di apa itu? Satu tim tidak dibedakan antara pro player dan pemula dikarenakan permainan semua sama rata, tidak akan ada yang dispesialkan. Ya. Terus yang kelima, satu squad harus diisi satu kakak cowok yang bisa mengarahkan squadnya untuk bermain dan membimbing. Jadi nanti kalian kontak-kontakan tuh sama kakak-kakak lainnya. Ya. Terus yang keenam, satu squad diperbolehkan memilih kakak cowok yang digunakan sebagai leader sehingga mempermudah jalannya permainan, kan? Terus yang ketujuh, satu tim diperbolehkan menggunakan apa saja saat bertanding, include utility yang ada di dalam pertandingan. Itu intinya. Jadi seperti itu rules-rulesnya. Nanti masih ada lagi. Astaga, banyak banget ya. Tim yang paling banyak lama survive atau dia bertahan hidup di situ kan, itu adalah pemenangnya teman-teman. Jadi nanti semua player itu diharuskan menjaga dan melindungi para influencernya itu Kak, atau brand ambassadornya pada saat bermain. Terus nanti dilarang toksik, apalagi itu yang 10 itu kalian baca dilarang gitu. toksik. Nanti posternya ini juga akan kakak post juga ya, post di Instagram. Nanti kalian kalau misalnya lupa, kalian bisa baca-baca lagi di post Instagram itu. Bisa lihat di highlight-nya nanti ya di Instagram. Oke. Itu. Jadi nanti akan ada simulasinya. Ada simulasinya, nanti kalian bisa ikut, nanti dibilangin nanti di grup Teruna Ceria. Jadi terus pantengin aja, nanti ada latihannya. Kita sudah kayak event-event besar ini, ada latihannya dulu ya kan? Ada e-sport ya Kak Calvin. E-sport ya. Yang kita yang ini juga nggak tahu kan, jadi harus ada latihan. Kalau nggak kita plong-plong nanti. Latihan simulasi dulu, nanti pas waktunya bisa main sudah lancar dan mantap top. Jadi jangan lupa kalian yang belum masuk ke Teruna Ceria langsung hubungi kakaknya. Terus yang juga di IG yang belum follow di follow supaya info-infonya nanti masuk ke situ. Kalau bisa ya di situ aja biar nanti kita nambahin. Oke, nanti bisa chat di room chatnya nanti biar bisa ditambahkan. PUBG Fun Match-nya diadakan tanggal 13 Februari 2021 jam 12 siang. Jadi Sabtu siang itu jam 12
sudah mulai perlombaannya. Itu grand prize-nya juga sama, ada helm, ada headset, speaker, power bank, dan charger. Jadi latihan terus ya. Kalau mulai sekarang kalian latihan sama teman-teman atau mulai apalah gitu ya kan, biar menang. Terus jangan lupa juga nanti ya di hari H akan ada kuis juga seputar HUT PT, seputar kegiatan PT gitu-gitu. Jadi nanti kalian coba cari tahu supaya nanti pada saat kuis kalian juga bisa menang. Ada hadiahnya ada juga hadiahnya ya? juga dong, Kak. Hadiah. Jadi semuanya berhadiah ya, teman-teman. Besok itu adalah hari berhadiah. Berhadiah buat kalian. Kalian ajak semua teman kalian. Oh iya, jadi boleh mau ngajak teman di luar gereja. Di luar gereja nggak apa-apa. Ikut ibadah nggak apa-apa. Ya, teman-teman sekolah kalian atau teman dekat atau apapun itu, atau siapapun itu boleh ikut. Jadi bebas, kalian bisa join. Jadi kita beribadah bersama. Terus tak lupa juga nanti ibadah hari Minggu itu kita akan podcast, Kak. Jadi akan ada bintang tamu. Jadi kita rahasiakan dulu, Kak. Betul. Kalian mau tahu bintang tamunya siapa? Pantengin terus ya. Nah, itu yang tadi kita bahas bahwa kita akan berbicara glowing dan glowing, Kak. Jadi nanti dikupas podcastnya itu. Podcastnya itu live, Kak. Jadi langsung. Terus yang keempat ini ada saat teduh kalian juga harus dipertahankan. Kalau kalian ingin memiliki karakter Yesus, saat teduh identitas Yesus, kalian harus saat teduh doa. Terus yang terakhir adalah tetap lakukan protokol kesehatan. Kakak-kakak juga tidak lupa untuk mengingatkan kalian kalau kalian kemana-mana penting masker, hand sanitizer di bawah. Kalau kalian tidak kemana-mana ya di rumah aja. Iya gitu. Jadi sekian. Ada yang ditambahin? Iya, jadi untuk informasi kalau misalnya kurang paham, kalian bisa langsung chat ke sini, ke room chatnya kita ini, atau nanti bisa lewat line Teruna Ceria. Jadi yang belum gabung sama Teruna Ceria, kalian tulis ID line-nya. Jadi kalau misalnya nih, kalau ada teman-teman yang belum gabung di Teruna Ceria, kalian boleh chat ID lainnya kalian di sini, ya kan? Habis itu baru nanti kakak-kakaknya add ke line Teruna Ceria. Jadi kalau yang belum gabung, ya kan? Kalian catat tuh di situ nanti. Jadi nanti dimasukin ke grupnya. Jadi sekian warta Teruna dari kita, dari kakak. Terus juga ibadahnya juga sudah selesai sampai di sini. Kalian juga terima kasih ya. Kita foto dong. Foto. Kak Feli tolong foto, Kak. Kak Feli kan ini ya. Oh, kita buka masker boleh ya, Kak, buat foto doang. Foto doang. Di screenshot apa di ini? Ya, di screenshot. Yang pakai laptop boleh di screenshot ya. Saya kita pakai Kui, kita on cam, on cam semua ya. Buat foto on cam dulu dong. Sudah on cam? On cam. Wih, biar aku ingat. Hedi, on cam dong, Hedi. Yuk, on cam buat foto doang kok. Oh, foto doang. Lagi di rumah semua ini kayaknya. Sudah? Hanya oke. Gak apa-apa kok, kalian masih cantik. Widih, mantap, Rek. Halo, Tata. Ini loh, Hedi. Itu Dino. Iya, itu Dino. Namanya Dino, tapi namanya kan mereka adiknya Kak. Jangan ngomong Kak. Oke, udah ya. Oke. Jordi, Kak Jordi, kemana ini? Pergi lagi. Oke, kita juga ada tamu ini. Ada di belakang layar. Oke, semua ya. 1, 2, 3. Lagi. Kalau 1 doang kayak nggak bisa. Lagi guys. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sampai hari Minggu ya. Terima kasih semuanya adik-adikku. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan ya.
di live Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Sampai bertemu. Dan bosan-bosan ya ibadah.